Siapa sih yang gak suka sama pastel? Salah satu jenis gorengan favorit yang disajikan hangat saat menikmati teh sore. Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini aku akan membuat pastel dengan isian bihun yang tidak mudah basi. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu. Lalu aduk hingga merata. Sebelumnya sudah aku rebus dulu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, masukkan 200 ml air matang, aduk kembali. Selanjutnya, masukkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata, dan masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Aduk kembali bihun supaya tercampur rata dengan bahan isian sebelumnya. Kalau sudah matang dan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang, 25 gram margarin. Selanjutnya, tambahkan 40 gram margarin dan 40 gram minyak goreng yang sudah dilelehkan bersama menjadi satu seperti ini. Campuran margarin dan minyak goreng ini langsung dituang dalam keadaan panas ya. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Kita buka pembungkus adonan. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Ambil 1 bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Selanjutnya, aku menggunakan ring cutter seperti ini, diameternya 10 cm. Untuk teman-teman, sesuai selera aja, mau ukuran yang lebih besar, lebih kecil, atau sedang ya. Untuk ring cutternya ini ada yang berbahan plastik ataupun stainless steel. Ambil 1 lembar kulit yang sudah dicetak tadi, lalu letakkan di atas cetakan pastel, dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian tambahkan potongan telur rebus, lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya, tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman.
Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Dari penggunaan satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 30 pieces pastel ya. Karena ini untuk stok jualan aku, jadi pastelnya nggak langsung aku goreng, akan digoreng saat ada pesanan masuk. Ini cara menyimpan pastel frozen versi aku, taruh di wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kita akan membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk dengan isian mayones, smoked beef, dan telur. Cocok banget untuk ide jualan. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut videonya, buat bunda yang baru bergabung di channel Dapur Makar, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama kita buat untuk isiannya dulu. Panaskan margarin secukupnya, kemudian kita masak daging slice ini biar matang aja. Ini disesuaikan ya bunda, kita bolak-balik agar matangnya merata. Nah, kalau udah merata bisa kita angkat, biarkan dulu hingga agak dingin, kemudian kita potong-potong. Kalau aku di sini satu daging slice-nya dibagi menjadi 6 bagian seperti ini. Untuk isian bunda bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Lanjut untuk telurnya udah aku rebus sebelumnya, kita pakai secukupnya aja. Untuk satu butir telur di sini aku bagi menjadi 8 potong. Nah, kira-kira seperti ini ya bun. Jadi nanti kalau bunda buat isiannya bisa disesuaikan aja dengan jumlah kulitnya. Kalau udah kita sisihkan. Nah, di sini untuk saus mayonesnya aku pakai sekitar 400 gram. Kemudian aku tambahkan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Kalau udah, tinggal kita aduk rata aja. Nah, kalau sudah bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat kulit risol andalan aku untuk jualan. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Ini juga opsional ya bun. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan 1100 ml air putih. Bertahap aja. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Sambil diaduk menggunakan mixer ya bun. Bisa gunakan bolen whisk juga. Sambil di mixer, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya bun, supaya hasil kulitnya nanti lebih lembut. Nah, kalau dirasa sudah halus dan tidak ada adonan yang masih menggumpal, matikan mixernya dulu. Selanjutnya masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, supaya hasil adonannya lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Adonan kulit risolnya ini sudah siap kita cetak. Aku gunakan wajan walik atau wajan kebalik seperti ini. Alat ini banyak dijual online ya bun. Nah, untuk pemakaian pertama cukup mudah. Hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Setelah teflon dipanaskan, langsung aja celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini. Lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya bun. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya bun. Nah, kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya bun. Lakukan hingga semua adonan habis.
Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian. Di sini pertama ambil smoked beefnya, lalu isi telur, lalu tambahkan dengan mayonesnya. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isiannya tertutup. Kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan dan kiri ini patokannya adalah isiannya ya bun. Setelah itu gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit dan isian risol habis. Nah, ini risol yang sudah kita isi dengan bahan isian. Selanjutnya aku akan membuat bahan pencelupnya. Masukkan 120 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan dengan 240 ml air matang. Aduk hingga tepungnya larut dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerunggil ya. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup ini supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir ini sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir ya bun. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi, bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Kalau bunda mau langsung digoreng, sebelumnya simpan dulu dalam kulkas beberapa menit supaya tepung panirnya itu lebih set ya bun saat digoreng nanti. Nah, sebagian ini sudah aku simpan di freezer dan ini yang akan aku goreng. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak supaya risolnya nanti kerendam. Kalau sudah panas, masukkan risol secukupnya. Dan tunggu hingga tepung panirnya ini agak kering baru kita balik. Nah, ini tepung panirnya sudah agak kering, bisa kita balik. Cukup 1 kali balik aja gorengnya. Selanjutnya goreng hingga matang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau dirasa sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Salah satu tips menggoreng supaya adonan kulitnya tidak pecah, jadi gunakan minyak yang sudah cukup panas ya bun, supaya nanti kulitnya itu tidak pecah atau tidak robek gitu ya bun ya. Nah, ini dia risol ragut ayamnya sudah selesai aku buat. Sekarang aku mau cobain. Ini kulit luarnya garing, crispy, dan lebih kokoh. Tapi pas dicoba, ini rasanya enak banget. Wangi susunya berasa, creamy banget. Kulit bagian dalamnya ini super lembut. Perpaduan yang pas, pasti bikin nagih banget. Bunda-bunda wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.